like years ago. Halo guys, apa kabarnya nih? Balik lagi di Kaca Movie. Kali ini Kaca Movie akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Mirage yang dirilis tahun 2018. Film ini menceritakan sebuah fenomena badai petir yang terjadi di tahun 1989 dan 2014. Tetapi waktu menjadi kacau gara-gara itu. Pasalnya ada seorang ibu muda dari tahun 2014 menyelamatkan anak yang telah meninggal pada tahun 1989 dan mencegah kematiannya supaya bisa hidup sampai saat ini. Bagaimanakah keseruannya? Langsung aja kita ke filmnya. Film ini diawali pada tahun 1989. Di situ kita diperlihatkan oleh seorang anak yang bernama Nico yang sedang melakukan suatu rekaman. Lalu datang ibunya menghampiri sekalian berpamitan untuk pergi kerja. Don't stay up too late. You have class tomorrow, okay? Okay. Saat mau merekam video kembali, ia mendengar beberapa suara dan tidak sengaja melihat adegan perkelahian di rumah tetangganya melalui jendela. Lalu ia pergi ke rumah tetangganya tersebut, tetapi Nico malah menemukan tubuh Miss Weiss yang sudah tidak bernyawa dan melihat Pak Prieto dengan pisau. Nico mencoba melarikan diri dan secara tidak sengaja ditabrak mobil di jalan. Lalu, scene berpindah pada tahun 2014. Di situ, kita diperlihatkan oleh seorang ibu yang baru bangun tidur yang bernama Vera dan putrinya yang bernama Gloria. Di situ, kita juga diperlihatkan rumahnya yang sedang direnovasi. Vera sendiri sedang menelpon suaminya yang bernama David. Dia bilang pulangnya sedikit terlambat. Lalu, ada suatu acara berita yang memperlihatkan akan terjadi badai petir selama 72 jam ke depan. Dan kejadian itu sama seperti tahun 1989. Singkat cerita, David sudah pulang dan dia dengan istrinya mau memeriksa gudang rumah yang sekarang dia tempati. Tetapi mereka menemukan sebuah televisi jadul dan mereka pun menyalakan televisi dan ternyata itu adalah rekaman Nico yang pada awal film itu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata mereka itu menempati rumah Nico yang dulu menjadi saksi bisu Nico pada saat sebelum meninggal. Saat mau mengganti kasetnya, dan keanehan pun terjadi. Tiba-tiba televisinya hidup sendiri, padahal tidak ada kaset di dalamnya. There's no tape in the player right now. Pada malam hari, saat makan malam, mereka berkumpul. Tidak lupa juga ada tetangganya yang bernama Aitor dan ibunya Clara. Lalu Aitor menceritakan kepada Vera dan David bagaimana Nico dibunuh pada malam itu. Pada saat itu, Clara menghentikan ceritanya. Takutnya, Gloria merasa ketakutan. No classes for an entire Enough. week. Shut up. Singkat cerita, Vera terbangun dari tidurnya karena mendengar suara berisik di luar. Dan ternyata, itu suara dari televisi yang menyala. Sedangkan, tidak ada orang yang menonton. Ketika ia mau mematikan televisinya, tiba-tiba saluran pindah dengan sendirinya ke video Nico yang bernyanyi. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah ternyata Vera dan Nico bisa mengobrol satu sama lain. Vera pun terkejut, pasalnya Nico itu sudah meninggal. Dan itu hanyalah sebuah rekaman jadul. Mengetahui bahwa dia dapat berinteraksi dengannya, Vera awalnya takut, tetapi kemudian mencoba memperingatkan Nico untuk tidak keluar sehingga dia tidak akan tertabrak. Dan ternyata disinilah perubahan mulai terjadi. Pasalnya, di situ Nico tidak meninggal. Berarti ke depannya juga bakalan berubah. But if you go out on the street tonight, tomorrow you'll be dead. Keesokan paginya, Vera terbangun di sebuah rumah sakit dengan kenyataan baru di mana tidak ada yang menyadari kejadian di atas selain dirinya. Dan Vera pun bingung dengan apa yang terjadi. Padahal yang membuat perubahan ini adalah ia sendiri. Dan di sini Vera menanyakan kepada David tentang Gloria di mana. Tetapi David tidak mengetahui apa-apa. Dan di sini David menikah dengan orang lain sehingga Gloria tidak pernah lahir. Vera masih tidak menyadari apa yang ia perbuat sendiri.
Dia melaporkan kejadian hilangnya Gloria ke kantor polisi, tetapi polisi malah menanyakan bahwa ia ODGJ dan hanya membuang-buang waktu. Dia diperiksa ke dokter syaraf untuk mengetahui apa ada syaraf yang terganggu, tetapi semuanya normal. Di situ, dokter mulai menjelaskan bahwa sebenarnya dia itu adalah dokter syaraf terbaik rumah sakit ini. Locked out Lorena Garcia, but talk about Gloria Ortiz and Di situ, dia masih tidak menerima kenyataan yang terjadi sekarang, dan dia langsung bergegas menaiki mobilnya untuk pergi menemui Nico. Apakah Nico masih hidup atau tidak? Lalu kita diperlihatkan ke tahun 1989 kembali. Ternyata Nico masih hidup berkat kata-kata Vera waktu itu. Dan di situ, Nico mengendap-endap masuk ke ruang jagal Prieto. Di sini, Nico hampir ketahuan oleh Prieto yang tiba-tiba pulang. Tetapi di situ Nico melihat kejadian yang tidak pernah ia bisa lupakan seumur hidupnya. Waktu berpindah ke tahun 2014, di mana Vera tiba-tiba masuk ke rumahnya Nico. Lalu dia mencari info tentang Nico yang ada di internet. Dan di situ Nico terbunuh. Tanpa diduga, istrinya David yang sekarang memergoki Vera dan menyangka dia akan mencuri. Disitulah Vera menjelaskan tentang Nico. No, I didn't. Seketika dia memanggil David dan langsung menelpon polisi. Sambil menunggu polisi datang, David dan istrinya menahan Vera. Di situ, Vera menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Masters. Destroy. Sampai akhirnya istri David marah. Tapi, tiba-tiba ada petir yang menyambar. Seketika semua lampu padam dan polisi pun datang. Mendengar ada suara mobil polisi, Vera langsung pergi untuk bersembunyi. Dan ternyata di sini Prieto yang membunuh istrinya yang kita lihat di awal scene. Sekarang malah menikah dengan ibunya Aitor yang bernama Clara. Lalu kita diperlihatkan kilas balik ke tahun 1989 yang dimana Clara menelpon Prieto. Ternyata di situ mereka sebenarnya sudah memulai hubungan satu sama lain. Balik lagi ke tahun 2014, di situ ternyata Vera bersembunyi di mobil Aitor, dan lalu Aitor terkejut. Mereka malah mengobrol di bandara, dan Vera menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Di situ, Vera juga menceritakan tentang Prieto yang membunuh istrinya, dan sekarang menjadi bapak tirinya Aitor. Tetapi, Aitor tidak percaya, pasalnya selama ini Prieto baik kepada mereka, dan tidak ada gerak-gerik yang mencurigakan. Karena cerita Vera tidak masuk akal, Aitor langsung meninggalkan Vera. You okay, nephew? I'll tell you later. Tetapi pandangan Vera teralihkan kepada televisi. Yang di situ ada suatu siaran yang mengundang Profesor Karen, seorang penulis novel Mirage. Karena di dalam novel tersebut diceritakan akan terjadi badai petir pada tahun 2014. Seperti prediksi gitulah. Tapi Profesor Karen menjelaskan bahwa ada perempuan di masa depan yang menceritakan lewat televisi anaknya dan menjelaskan apa yang terjadi ke depannya. Padahal di situ Vera lah pelakunya. Tiba-tiba Inspektur Lira datang menemui Vera dan mengajak Vera ke suatu perpustakaan. Dan di situ Vera mencari novel yang berjudul Mirage yang ditulis Prof. Karen. Dia memberitahu kepada Inspektur Lira bahwa yang ada di novel tersebut adalah dia. Lalu Inspektur Lira mencoba membantunya. Tetapi dia membutuhkan bukti untuk mempercayainya. Mereka mengunjungi seorang penulis buku yang menyebutkan Nico berkomunikasi dengan seorang wanita dari masa depan melalui televisi. Di situ, Inspektur Lira menyarankan agar Vera berkomunikasi lagi dengan Nico di televisi agar timeline-nya kembali seperti semula. Mumpung badai petir belum berakhir, soalnya kan fenomena ini terjadi karena terjadinya badai petir. Tetapi sebelum itu, agar Inspektur Lira lebih percaya kepada Vera menyuruh inspektur untuk menggali dan mencari mayat Miss West di bawah rumah jagal suaminya, yang bernama Prieto itu. Mereka menemukan kerangka manusia di dalam koper. Inspektur Lira masih kurang mempercayainya. Pasalnya, ini semua tidak masuk di akal. Inspector?
Tetapi di tengah perjalanan, Inspektur Lera membantu Vera untuk tidak ikut menangkap Prieto, dan dia memberikan sebuah alamat. Vera lalu bergegas keluar. Saat sampai ke rumah Prieto, polisi langsung menangkap Prieto, yang kini tinggal bersama Aitor dan Clara. Selama interogasi, terungkap juga bahwa Prieto dan Clara berselingkuh, dan mereka ditangkap oleh Miss West, yang menyebabkan perkelahian di mana Clara tidak sengaja menikam West. Disinilah kita mengetahui sebenarnya scene yang awal itu pas Nico tertabrak mobil, tapi di sini ceritanya berubah. Kan Nico udah dikasih tahu sama Vera waktu itu, dan di sini masa depannya berubah. Lalu scene kembali memperlihatkan Vera yang sedang menuju ke tempat yang diberikan Inspektur Lera, tetapi dia menemukan seorang perawat yang bekerja di tempat kerjanya Vera. Dr. Roy? Monica? Di situ, dia langsung masuk ke dalam apartemen tersebut. Dr. Roy, stop! Dan alangkah kagetnya dia menemukan David berada di kamar tersebut. Tapi Vera tidak terbawa suasana. Di situ, dia bertanya kepada David yang merupakan pegawai bank untuk mendapatkan informasi tentang Nico. Sampai akhirnya, dia menemukannya. Dan Vera bergegas ke rumah Nico. Alangkah terkejutnya Vera mengetahui bahwa Inspektur Lera adalah Nico. Ternyata selama ini Nico ada di samping Vera. Lalu Nico datang menemui Vera. Dia menjelaskan tentang perasaannya selama ini kepada Vera berkat kejadiannya hari itu. Tetapi Vera berkata seharusnya ini semua tidak terjadi. Nico juga tidak perlu menunggu Vera. Dan waktu yang sekarang tidak berantakan seperti ini. Di situ Vera akhirnya bunuh diri dengan cara melompat karena ia tidak kuat. Soalnya waktu menjadi kacau karena dia. Tapi Nico lalu bergegas pergi. Ternyata dia menuju televisi jadul itu. Lalu ia pergi menuju rumah lamanya. Di situ dia berencana berbicara kepada Nico kecil. Pasalnya, badai petir masih belum berakhir. Dan terjadilah pembicaraan di antara mereka. Listen to me. I'm you. Vera kemudian terbangun dengan versi realitas sebelumnya, di mana David adalah suaminya dan Gloria adalah putrinya. Tapi dengan ingatan yang sebelum dia bunuh diri, You've been acting strange for a few days. lalu memeriksa keluar rumah dan menemukan bahwa David masih berselingkuh. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Prieto lewat bersama Clara. Lalu, Vera bergegas ke rumah jagal Prieto untuk memastikan kalau Prieto sudah ketahuan atau belum. Ternyata benar dong, Prieto belum ketahuan. Nah, Vera memanggil polisi untuk melaporkan tubuh di bawah rumah jagal. Dia lantas bertemu Inspektur Lera, berharap untuk memulai hubungan baru dengan dia bersama dengan putrinya. Dan film pun berakhir. Secara keseluruhan, memang film ini bergenre science fiction. Memang memutar otak kita bagi yang menontonnya. Ya, intinya liar lah. Semoga kalian terhibur dengan video kita kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Nantikan video-video kita selanjutnya ya. Kaca Movie pamit. See you. Bye-bye.